Jadi tetangga yang tukang fitnah orang, duduk berdiri orang kita urus, tidak urus diri sendiri, tidak urus suamimu, tidak urus dirimu, tidak urus anakmu, kamu suka urus orang lain, begitu. Ya karena ini saudara, tidak hidup dalam firman, tidak takut Tuhan, saudara. Kalau Anda tidak hidup dalam firman, bagaimana kelakuan Anda bisa diperbaiki? Bagaimana Anda bisa terdidik dalam kebenaran yang tujuannya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Dan ini pertanyaan terakhir. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Bagaimana dengan tetangga yang memfitnah, jadi pemfitnah, tapi juga tidak suka dengan hal-hal rohani termasuk mendengarkan khotbah, tetapi dia majelis. Dia majelis, tapi tidak suka hal-hal rohani seperti dengar radio yang ada khotbah, lalu tukang fitnah. Waduh, ini bahaya sekali ya. Tapi pegang jabatan sebagai seorang majelis, ini berbahaya sekali. Memang betul ya saudara, tidak semua majelis itu majelis bertobat. Ya banyak juga majelis setan ya saudara. Ya ada banyak pendeta, tapi tidak semua pendeta itu bertobat. Ada juga pendeta setan yang tidak bertobat. Jadi memang segala sesuatu ya saudara dimulai dari pertobatan, itu penting. Segala sesuatu dimulai dari pengenalan akan Tuhan, itu sangat penting. Ya, tidak hanya berkaitan dengan pendeta atau majelis sehingga seseorang harus bertobat. Jabatan kamu apa saja, mau jabatan rohanikah, jabatan yang bukan rohanikah, tapi pertobatan itu penting. Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak mengenal Tuhan, nanti bikin malu-malu Tuhan, saudara. Ya toh, apalagi kita mengatakan diri kita orang Kristen, tapi orang Kristen apa tukang fitnah orang? Orang Kristen apa tidak suka dengar firman? Kristen apa hanya pikul jabatan saja, melayani majelis, pelayanan di gereja, tapi anehnya tidak suka dengar firman. Kalau kita tidak suka dengar firman, hancur hidup kita, saudara. Saya sudah sering katakan seperti itu. Tadi malam saya live di gereja kami, ibadah youth, saya menanggapi ya, bentuk khotbahnya tuh tanggapan terhadap Kristen progresif. Dan salah satu saya pelajari tentang Kristen progresif. Kristen progresif itu, saudara, Alkitab yang adalah firman Allah itu mereka tolak. Itu bukan otoritas tertinggi. Nah, kalau kita tolak Alkitab yang adalah firman Allah, bukanlah sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, ya kita pun hidup sudah pasti rusak. Toh, saudara-saudara, saudara pun jabatan rohani setinggi apapun, tapi kalau firman bukan otoritas tertinggi dalam hidupmu, hidupmu pasti rusak, gitu. Makanya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan begini. Jadi penting ya, kalau tadi pertanyaan itu tidak suka dengar hal-hal rohani, termasuk tidak suka dengar firman, bagaimana hidupmu bisa berubah? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Fungsi firman kan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dengar, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi daripada firman Tuhan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga ayat 17 bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik kalau fungsi firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya sekarang, kita tolak firman. Otoritas tertinggi dalam hidup kita bukan firman Allah. Nah, kalau otoritas tertinggi dalam hidup kita bukan firman Allah, tapi perasaan kita atau opini pribadi kita, bagaimana saudara bisa menjadi orang-orang yang luar biasa tanpa firman? Makanya karena tidak adanya firman di dalam hidup, makanya suka gosip. Tidak adanya firman di dalam hidup, tukang fitnah orang. Ya, jadi tetangga yang tukang fitnah orang, duduk berdiri orang kita urus, tidak urus diri sendiri, tidak urus suamimu, tidak urus dirimu, tidak urus anakmu, kamu suka urus orang lain, begitu. Ya karena ini saudara, tidak hidup dalam firman, tidak takut Tuhan, saudara. Kalau Anda tidak hidup dalam firman, bagaimana kelakuan Anda bisa diperbaiki? Bagaimana Anda bisa terdidik dalam kebenaran yang tujuannya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Anda pasti suka gosip, Anda pasti suka fitnah. Itu pasti, saudara, kalau Anda tidak hidup dalam Tuhan. Jadi memang harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh lewat firman. Anda belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, minta Roh Kudus pimpin, agar apa yang Anda baca, ya tidak sekedar Anda baca, tapi yang Anda baca itu menolong Anda, menguatkan Anda, memperbaharui hidup Anda menjadi lebih baik. Tuhan berkati.